Kami senantiasa mencari kesenangan di dalam kekayaan. Fawajadnaha fi qillatil mali. Namun justru kami mendapatkan kekayaan itu bukan pada kekayaan. Kami mendapatkan kesenangan bukan pada kekayaan. Kami mendapatkan kesenangan justru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, bapak ibu jamaah, para wali santri dan anak-anak ayah, bandin dan banat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, meskipun hujan dari siang tadi tidak kunjung berhenti, kita tetap berdoa mudah-mudahan cinta kepada Nabi tetap semakin dalam di dalam hati. Kita berdoa mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam bersalawat sehingga kita berhak syafaat nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Di dalam salah satu nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang ulama dari Damaskus yang hidup di zaman Bani Umayyah, namanya adalah Syekh Hamid Al-Lafaf. Siapa? Beliau melihat banyak manusia yang hidupnya selalu ingin bahagia, namun mereka gagal mendapatkan kebahagiaan. Kemudian beliau mengakui bahwa beliau selama ini mencari 4 perkara agar beliau bisa bahagia di tempat-tempat di mana beliau selalu tidak menemukannya, dan justru beliau menemukan 4 perkara itu di tempat-tempat yang lainnya. Dalam sebuah nasihat yang sangat indah, beliau berkata, arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhta'na tara'iqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Ada 4 perkara yang selalu kami cari-cari pada 4 tempat, namun kami selalu tidak mendapatkan di 4 tempat itu, dan kami justru mendapatkan di 4 tempat yang lainnya. Apa 4 perkara yang selalu dicari itu? Yang pertama, talabnal ghina fawajadnahu, talabnal ghina fil mali fawajadnahu fil qanaati. Kami senantiasa mencari-cari kekayaan. Kami mencari-cari kekayaan pada harta yang banyak, pada uang yang banyak, pada kekayaan yang banyak. Namun fawajadnahu fil qanaati, tapi ternyata kami mendapatkan kekayaan bukan pada uang yang banyak, bukan pada harta yang bertumpuk. Kami justru mendapatkan kekayaan pada hati yang qanaah. Orang kalau makan hanya dengan 3 T, seperti kalian di pondok nih, tahu, tempe, telur. Tahu, tempe, telur. Ada terong ya? Jadi 4 T ya, 4 T. Tahu, tempe, telur, terong. 4 T. Senin, tempe, Selasa, tahu, Kamis, telur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat apa? Terong. Senin apa? Tempe. Selasa, tahu. Rabu, terong. Kamis, telur. Tapi di dalam hati kamu ada rasa syukur. Ada rasa bahwa tempe ini yang ngasih adalah Allah. Yang ngasih adalah zat yang setiap hari kita sembah. Yang ngasih adalah Tuhannya alam semesta ini. Maka di dalam hati kita akan mengucapkan alhamdulillah. Itu yang dinamakan dengan kekayaan. Ternyata kekayaan itu didapatkan, Ustaz Haririn, ternyata kekayaan didapatkan di mana? Di mana? Fawajadnahu fil qanaati. Ternyata kekayaan justru kami dapatkan pada hati yang menerima, hati yang qanaah, hati yang betul-betul senantiasa bersyukur. Jadi kalau sekarang kita mau lihat berita coba, orang yang korupsi itu orang yang kaya apa orang yang miskin? Justru orang yang kaya. Kenapa orang kaya masih korupsi? Karena kekayaan itu tidak akan ada habisnya. Kita dulu mengira agar menjadi kaya itu harus punya 100 juta. Kata siapa? Orang yang hari ini sudah punya 100 juta, di dalam hatinya selalu ingin punya uang 1 miliar. Nanti kalau uangnya sudah 1 miliar, di dalam hatinya selalu punya keinginan, selalu ingin agar punya uang 1 triliun.
Sudah punya 1 triliun, pengen lebih banyak lagi, pengen lebih banyak lagi, pengen lebih banyak lagi. Sehingga ternyata kekayaan adalah tidak terletak pada berapa jumlah yang kita miliki. Namun kekayaan adalah ada pada hati yang selalu menerima. Kekayaan bukan soal fisik. Allah memberikan kepada kita rizki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi Allah memberikan rizki kepada kita tidak cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup kita. Betul nggak Bu Haji Upi? Beres deh? Beres deh? Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, rizki kita cukup. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup, rizki kita tidak akan pernah cukup. Nah ini yang pertama. Yang kedua, wa talabna rahata fit tharwati. Kami senantiasa mencari kesenangan di dalam kekayaan. Fa wajadnaha fi qillatil mali. Namun justru kami mendapatkan kekayaan itu bukan pada kekayaan. Kami mendapatkan kesenangan bukan pada kekayaan. Kami mendapatkan kesenangan justru ada di dalam harta yang sedikit. Jadi banyak orang kota ceritanya pengen healing. Healingnya kemana biasanya? Ke desa. Betul nggak? Orang-orang kaya di kota itu kalau mau berwisata, itu yang dia cari itu adalah alam pedesaan. Maka di desa-desa banyak bikin kampung. Ada kampung melon, ada kampung apa lagi? Kampung stroberi, kampung baru deh, kampung baru, kampung-kampung macam-macam. Apa tujuannya? Agar orang kota itu bisa nyaman. Karena ternyata orang ketika sudah semakin sering menikmati kemewahan, kemegahan, hatinya akan ketemu dengan titik jenuh. Dan dia ingin melihat kampungnya. Dia ingin melihat, oh betapa senangnya dulu waktu saya hidupnya miskin. Coba kalau kamu belum pernah nonton, nanti nonton film dulu itu. Si almarhum Bunyamin S. Judulnya yang menemukan emas itu apa? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Hah? Apa? Ibu-ibu tahu nggak? Intan Berduri. Nah, coba nonton tuh, Intan Berduri. Dia bahagia ketika hidupnya miskin. Tapi suatu ketika di bumbung ikannya dia mendapatkan intan. Dijual, dia jadi kaya raya. Tapi ternyata dengan kekayaannya dia tidak menemukan kebahagiaan. Karena kekayaan itu, ini ayah ingatkan kalian semua ya. Kekayaan itu adalah bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki. Kekayaan justru ada pada seberapa banyak yang kita berikan. Coba ulangi. Kekayaan itu bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi soal berapa banyak yang kita berikan. Jadi kaya itu bukan fisik tapi mental. Kamu boleh jadi uangnya banyak tapi mentalnya miskin, akhirnya korupsi. Tapi kamu uangnya sedikit, terus kamu berbagi terus. Coba ayah nanya. Orang yang punya uang 1 juta dengan yang punya uang 1 miliar, lebih kaya mana? Nal, ayo Nal. Tergantung di nanaon. Tergantung amalnya, amal naon. Nah terus, Upi termasuk yang mana? Tadi sengseri kan yang gitu. Jadi orang yang punya uang 1 juta, tapi kebutuhannya 500.000, maka 1 jutanya kurang apa sisa? Orang yang punya uang 1 miliar, tapi kebutuhannya 2 miliar, maka 2 miliarnya kurang apa sisa? Kurang. Lebih kaya mana? Hanif. Misal Hanif punya uang 1 juta. Nah, dengan punya uang 1 miliar, pilih mana nih? 1 miliar, tapi kebutuhannya 500.000. Nyisa? Alhamdulillah. Nah itu, jadi bagaimana kita memandang sesuatu itu sebetulnya bukan pada nilainya, bukan pada jumlahnya, tapi justru pada hati kita. Apakah hati kita mampu mensyukuri itu atau tidak? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa talabna alladzati fin ni'mati fawajadnaha fil badanis sahihi. Kami senantiasa mencari kelezatan pada sesuatu yang nikmat. Kayaknya yang lezat itu kalau makan bakso hujan-hujan. Kayaknya yang lezat itu kalau makan pizza anget-anget. Kayaknya yang lezat itu kalau makan hamburger sendirian gak ada yang lihat. Di WC. Tiga saha. Tapi ternyata fawajadnaha fil badanis sahihi. Kami mendapatkan kelezatan itu bukan pada makanan yang enak. Kami mendapatkan kelezatan pada tubuh yang sehat. Coba kamu makan pizza, tapi kamu sedang sariawan penuh, semulut-mulut itu semuanya sariawan. Enak gak kira-kira? Tetap enak, Mang Sidik tanya. Kita tidak mungkin akan bisa menikmati sesuatu terasa lezat kalau kita tidak sedang dalam keadaan punya tubuh sehat. Jadi ternyata punya tubuh sehat mah makan apa aja nikmat, makan apa saja lezat.
Satu piring nambah, satu nampan nambah. Karena badan kita sedang sehat. Tapi coba kita sedang meriang. Yang manis aja terasa pahit. Apalagi yang udah pahit. Makanya kalau makan siomay, ayah nggak pernah makan parianya. Mang, pakai telur, pakai cilok, siomaynya pakai kol, pakai apa lagi? Tahu, pakai pahit, pakai paria, enggak. Kenapa enggak? Karena hidupku sudah terlalu pahit. Sampai dipanggil pahit. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa talabnal ilma fi bat'in shib'in fawajadnahu fi bat'in ja'i'in. Kami senantiasa mencari ilmu di dalam perut yang kenyang, tapi ternyata kami baru bisa mendapatkan ilmu di dalam perut yang lapar. Nah, makanya ayah suka bilang ke Bunda Bun, ayah Nabun, kalau hari Senin, hari Kamis itu selalu ada minimal 80 santri yang puasa. Jadi kita bikin menu yang spesial, khusus buat yang puasa. Yang nggak puasa ya nonton aja kamu. Yang puasa ini eta-eta we. Ustaz Reva, yang puasa itu aja tuh, yang suka sholatnya di depan, yang suka tahajudnya di depan. Yang selalu telat biasanya nggak puasa. Nah, boleh dia? Puasa tuh? Puasa tuh? Tadi tahajud nggak? Oh tahajud? Di baris mana? Imam tahajudnya saha? Nggak ada imam? Hah? Waduh, coba ayah naros ke saya. Coba mana Fadli? Nah Fadli, ayo imam tahajudnya tadi siapa? Hah? Oh kamu sahur jadi kamu nggak tahajud? Oh tahajud tapi sendiri sambil sahur. Allahu Akbar. Tuh dia sahur salat tahajud. Akhirnya siangnya jadi puasa. Ya memang kayak gitu urutannya. Coba kalau kamu dari malam itu sudah bagus. Tapi kalau malam kamu udah kacau. Sebelum tidur kamu begadang. Kamu tidur kamu nggak wudhu dulu. Biasanya bangunnya juga nggak keburu sholat tahajud. Kalau nggak keburu sholat tahajud, biasanya subuhnya zikirnya ngantuk. Zikirnya ngantuk, Senin, Kamis kamu nggak puasa. Begitu seterusnya, pas taklim juga ngantuk. Tapi kalau dari awal nih, dari awal sebelum tidur kamu sudah wudhu, kalau perlu sholat dulu, sholat taubat dulu. Kamu pakai pakaian tidur yang rapi. Habis itu kamu tidur, mimpi ketemu Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Besoknya kamu bangun pagi-pagi jam 3 sudah bangun. Yang lain masih pada tiarap, masih pada ngiler, masih pada tidur, masih pada ngorok. Kamu sudah wangi, sudah mandi. Mandi pagi jam 3. Jam 3 mandi. Jangan cuma wudhu nah, karena badan kita keringetan. Mandi kamu, Neng. Mandi. Jam 3 tuh mandi. Mandi. Nah, wangi, pakai parfum. Kita sholat tahajudnya semangat gak kira-kira? Nah, habis itu baru kamu kesini ambil sahur, makan sahur. Begitu baru namanya santri. Terus entah ke Mang Aidan. Mang Aidan coba. Bagaimana menjadi santri yang baik? Tanya tuh ke Mang Aidan. Ya, antum kasih tahu tuh adik-adiknya ya. Dulu waktu saya di pondok gitu kan. Pondok Al Kristeni. Enggak. Alhamdulillah ya, Aidan itu Horas dari Medan. Beliau itu sudah jadi mu'alaf. Malam ini mau ceramah bukan? Ceramah ya malam ini. Ayo udah. Nanti nih kamu ceramahnya kayak apa ya. Harus pakai bahasa Medan ya. Harus ada horasnya. Gitu. Jadi kita ternyata banyak salah tempat ketika mencari kebahagiaan. Dikira kebahagiaan itu ada pada harta yang banyak. Dikira kebahagiaan itu ada pada kekayaan. Tapi ternyata banyak bahkan orang yang bunuh diri padahal mereka itu kaya raya. Kita menginginkan ketenangan pada kekayaan. Kita kira ketika kaya kita nggak bakal mikir cicilan lagi. Sehingga hidup kita tenang. Tapi coba contoh sederhana saja. Kalau rumah kita, di rumah cuma ada kasur lantai. Kemudian cuman ada magicom, satu lagi ada kipas angin yang muternya, kalau dia muter badannya ikutan muter begitu ya. Kalau kita cuma punya 3 benda berharga itu dibandingkan dengan tetangga kita yang rumahnya ada emasnya 80 kilo, Mas Yono, Mas Warno, ada berliannya, di rumahnya ada TV 28 inci, ada macam-macam kekayaan banyak. Keluar, 2 orang ini keluar. Coba, lebih tenang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, karena yang ditinggal nggak banyak-banyak Bu. Makanya kita juga di dunia yang kita ambil secukupnya saja. Coba ibu-ibu habis dari sini coba masuk ke Baitimart coba. Ini bukan promosi. Kita praktek simulasi nanti di Yaumil Hisab. Ibu-ibu coba masuk ke Baitimart. Ibu-ibu ngambil sabun, sampo, baju, terus madu, deterjen. 5. Ibu yang pertama. Ibu yang kedua ngambilnya cuma 1. Ibu yang ketiga cuman lihat-lihat doang, nanya-nanya doang tapi nggak jadi beli.
Misal, ibu yang pertama ngambil 5 barang, ibu yang kedua ngambil 3 barang, ibu yang kedua ngambil 1 barang, ibu yang ketiga tidak ngambil barang sama sekali. Kira-kira ketika keluar dicegat nggak di kasir? Dicegat. Mana yang paling lama? Yang ngambil 5, ngambil 1, atau yang tidak ngambil sama sekali? Yang ngambil 5 dicegatnya lebih lama. Nanti kita juga sama. Kalau di dunia harta kita banyak, dihisapnya kita lebih lama, Pak. Jadi biar nggak lama bagaimana? Banyak boleh, tapi bagiin. Sisain dikit aja di rumah kita. Sisain dikit. Kayak Sayyidina Abu Bakar kemarin ya. Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Begitu. Yang ngambil 1, diberhentikan juga tuh sama kasir. Tapi sebentar ditanyanya. Dan yang tidak ngambil apa-apa, dipersilahkan langsung. Yadkhulul jannata bighairil hisab. Masuk surga tanpa hisab. Makanya yang nanti akan masuk surga terlebih dahulu dan paling cepat itu orang yang miskin. Orang yang paling miskin, semakin miskin masuk surganya semakin cepat. Semakin kaya, masuk surganya semakin lambat. Kalau begitu ayah, kita nggak perlu kaya, tetap harus kaya. Tapi kekayaan kita untuk membantu orang-orang miskin. Jangan sampai Hanif jadi orang kaya, habis jadi orang kaya nggak mau sedekah. Kenapa nggak mau sedekah? Bisi, kalau kamu nanti saya kasih harta, kamu jadi masuk surganya lambat. Karunya, gitu ya, bukan begitu. Kita punya harta, berikan. Makanya santri ayah harus punya pondok pesantren. Biar apa? Biar sedekahnya gampang. Punya pondok itu sedekahnya gampang. Udah, pokoknya kamu cita-citanya pengen bikin pondok gitu aja. Siap? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.